Administrasi, Prodi Perpajakan. Mungkin bisa langsung saja untuk masuk ke pertanyaannya. Untuk pertanyaannya sendiri, ini bisa dijelaskan. Oke, secara singkat ya, jadi PT Brawijaya Multiusaha ini didirikan di tanggal 9 Januari 2024, di mana proses pendiriannya itu memang sudah dicanangkan mulai tahun 2023. Kemudian di dalam anggaran dasar seperti umumnya, jadi mengatur tentang perusahaan, persyaratan tempatnya di mana, tanggal berdiri, kemudian kaitannya juga dengan direksi dan dewan komisaris, tugas pokoknya apa saja, kewajiban dan haknya. Jadi sama seperti halnya anggaran dasar. Nah, di dalamnya yang menjadi menarik ini adalah PT Brawijaya ini sahamnya dimiliki saham tunggal, yaitu Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya. Jadi PT BHUB selaku pemilik saham PT Brawijaya Multiusaha. Ini yang menarik di perusahaan. Kalau di luar kan mungkin sahamnya dua, itu mungkin di sisi anggaran dasar. Kemudian yang menyusun kemarin bersama-sama dengan pihak notaris, dan juga karena ini PT adalah milik Brawijaya, dulu akte juga didirikan atas dasar adanya keputusan rektor dan juga adanya peraturan rektor mengenai tentang pendirian PT Brawijaya Multiusaha, di mana turunan dari peraturan itu menjadi dasar pembentukan PT Brawijaya Multiusaha sebagai anggaran dasar. Untuk strukturnya, karena tadi saya sampaikan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum UB ini sebagai pemilik atau saham tunggal, yang paling atas RUPS kami atau RUPS kami itu adalah PT BHUB. Dalam hal ini diwakili oleh Pak Rektor. Jadi yang mewakili instansi atau lembaga UB ini adalah Pak Rektor. Nah, kemudian di bawahnya Dewan Komisaris. Dewan Komisaris sebagai pengawas ya. Itu ada 3 orang. Yang pertama Dewan Komisaris Utama itu Dr. Triwahyu Nugroho. Beliau sekaligus sekretaris universitas. Yang kedua komisaris itu beliau adalah Insinyur Purnomo. Beliau mewakili dari entitas Badan Pengelola Usaha UB, BPU kalau sekarang. Kemudian yang ketiga komisaris independen. Beliau memang orang eksternal dari praktisi industri luar juga. Beliau namanya Bapak Dr. Andres Zainal Udin. Nah, kemudian di bawahnya Dewan Komisaris terdapat Dewan Direksi. Saat ini direksi terdapat 3. Yang pertama adalah Direktur Utama Bapak Dr. Adi Purwanto, kemudian kedua Direktur Operasional Bapak Dudi Utomo, dan terakhir yang kemarin baru diangkat juga di dalam LPS luar biasa itu Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, namanya Bapak Lalu Robi Rajavi. Jadi kita terdapat tiga Dewan Komisaris dan 3 Dewan Direksi. Nah, di bawahnya direksi terdapat jelas komponennya, ada susunan organisasi, sekretaris perusahaan, kemudian di bawah juga ada divisi hukum, jadi suborganisasi yang membantu direksi. Nah, di bawahnya direksi ini masing-masing terdapat tim keuangan sendiri. Tim keuangan terdapat keuangan, pajak, akuntansi. Kemudian nanti operasional di bawahnya Pak Didi Usotomo ini operasionalnya menangani operasional untuk 13 unit bisnis. Jadi kita ada strategic business unit jumlahnya 13, termasuk BKV yang saat ini teman-teman di sini. Jadi untuk audit eksternal alhamdulillah juga menjadi prestasi kita bersama yang perlu dibanggakan, bahwa setahun berdirinya PT BMU, kemarin kami diaudit oleh KAP, Kantor Akuntan Publik Kanaka. Itu Nexia, nanti teman-teman kalau cari tahu dia sudah 10 besar top 10 di Indonesia yang mengaudit PT BMU, dan yang menjadi rasa syukur kami PT BMU sudah teropinikan sebagai wajar tanpa pengecualian atau WTP. Laporan keuangannya ini yang menjadi prestasi bersama, karena 1 tahun berdiri kita sudah WTP. Jadi selama proses audit sangat disyukuri juga ada masukan saran yang dari KAP harus kami perbaiki, harus kami sempurnakan, karena memang di tahun pertama ini kan transisi. Jadi masa transisi kami yang sebelumnya unit kami ada 8, itu diserahkan dari universitas ke PT BMU yang harus bertransformasi atau harus beradaptasi dengan iklim perusahaan. Jadi sehingga banyak hal yang memang menjadi perbaikan yang persyaratannya menjadi perubahan dan signifikan untuk ke depan.
Sekretaris saya, alhamdulillah Iya. diamanai sama Pak Dirut saya untuk menjabat di tingkat perusahaan. Kalau perannya yang jelas kami di tim kami, kalau saya berbicara saya punya tim dan alhamdulillah tim kami sangat luar biasa dalam support proses mulai berdiri sampai dengan saat ini dalam penataan sistem. Yang jelas untuk tugas administratif kami jalankan, kemudian tugas-tugas penjadwalan rapat, baik rapat direksi, rapat dewan komisaris, dan juga kami ada rapat bulanan untuk evaluasi internal unit bisnis. Itu untuk sisi penjadwalan. Kemudian yang lain juga berhubungan dengan corporate communication ya. Jadi kalau ada pihak luar yang ingin berkomunikasi, kami siap membantu direksi untuk menjadi penjembatan komunikasi kami, sekaligus juga bertanggung jawab TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kalau dulu mungkin kita familiar dengan nama CSR. Nah, jadi kita juga alhamdulillah CSR di tahun pertama kemarin jadi prestasi, ada kurang lebih 400 sekian juta yang kami nominalkan. Cuman yang itu material ya, yang non material kami ada melibatkan adik-adik mahasiswa ketika event bisnis atau mungkin event yang lain. Kemudian kita juga menampung untuk sisi usulan dari beberapa fakultas untuk magang, termasuk untuk sekolah juga SMK banyak yang magang di kami. Jumlahnya juga cukup lumayan, ada puluhan. Kalau detailnya saya kalau cerita dulu gitu. Iya. Nah kemudian di dalamnya sini untuk saat ini ada kebijakan direksi sekretaris perusahaan ini membawai dua bidang yang mungkin di luar ini menjadi nanti teman-teman bisa sampaikan. Dua bidang ini yang pertama legal dan juga SDM. Jadi HR dan legal ini tahun pertama disubkan ke dalam divisinya sekretaris perusahaan, sehingga kami juga paralel menjalankan tugas GCG-nya. Nanti kan bahas GCG. Jadi GCG-nya ini kami penguatan dalam legalitas. Nah HR-nya kami diminta penataan sistem. Jadi kalau dulu masih manual dikelola by data di Excel spreadsheet, kita sekarang sudah migrasi ke dalam, kalau aplikasi namanya Human Research Information System. Itu untuk pengelolaan SDM atau HR. Nah mungkin itu yang menjadi keunikan, cuma di tahun 2025 ini nanti legal akan kita pecahkan dari sekretaris perusahaan, mungkin akan berdiri sendiri dan nanti pengelompokannya akan disesuaikan lagi. Sangat menjelaskan sekali. Pak. Mungkin kita bisa next ke pertanyaan selanjutnya. Nah, seluruh keputusan kebijakan yang memutuskan adalah dewan direksi. Yang menjadi pemimpin rapat direksi, tadi saya sampaikan ada rapat direksi, biasanya membahas tentang hal-hal yang harus diputuskan oleh perusahaan, dan keputusannya itu yang memutuskan adalah direktur utama PT Perusahaan Perusahaan. Oke, jadi selama ini pertanggungjawaban kami yang jelas selama keseharian ya operasional perusahaan itu setiap bulan kami melaporkan kepada Dewan Komisaris. Jadi setiap bulan diadakan rapat antara Dewan Direksi dan Dewan Komisaris untuk melaporkan report bulanan, kemudian report triwulan dan kuartal. Nah, dalam 1 tahun pertanggungjawaban kami kepada pemilik pemegang saham pada RUPS itu ya agendakan rapat umum pemegang saham tahunan. Oke, jadi untuk pelibatan masyarakat sekitar itu kami programkan di dalam TJSL. Jadi TJSL ini kami harapkan banyak masyarakat yang menerima manfaat, yang dimana baik material maupun non material. Kemudian kedua, dalam pelibatan masyarakat ini kalau nanti teman-teman lihat salah satu unit yang kita kelola itu adalah UB Kantin, yang dimana UB Kantin salah satunya punya stand CL Creative Land, punya stand Pujasera, yang dimana pengisinya itu adalah masyarakat sekitar. Jelas bisnis itu semua hal memiliki risiko. Jadi dalam pengelolaan risiko itu kami harus sangat prudent atau hati-hati, di mana setiap apa yang akan kita kerjakan kita punya perencanaan detail. Jadi semisal contoh kita pendirian unit bisnis baru, kita kan dari 13 ini yang baru ada 4, setiap pendirian ini diusahakan memiliki FS atau feasibility study. Jadi manajemen risiko kami di situ untuk mengetahui mana-mana yang menjadi kekurangan dan apa yang perlu dipersiapkan. Yang kedua, aplikatifnya adalah ketika kita ada kerjasama. Jadi kita ada kerjasama, kita juga prudent, hati-hati terhadap sifatnya kerjasama teknis yang berhubungan dengan keuangan, berhubungan dengan banyak pihak, ini sangat hati-hati di situ. Sehingga kita base-nya adalah data, kemudian kita putuskan bersama, baru dilaksanakan dan kita laksanakan evaluasi.
Kalau teman-teman mungkin ini ya apa namanya PAOJ itu planning, organizing, evaluating, evaluation, gitu kan, control atau evaluation. Oke, jadi kami di dalam motonya ini menggagas grow and prosper together. Jadi kita tumbuh dan sejahtera bersama. Dalam hal tumbuh ini untuk kebaikan, kemudian sejahtera juga untuk kesejahteraan semua lah, baik karyawan kami, kemudian Brawijaya, ketika kami juga store dividen nanti akan meringankan beban UKT, sebagainya itu yang menjadi tujuan kami. Kemudian untuk sisi tagline kami yang jelas yang pertama ada profesional yang kita junjung. Jadi kita mencoba untuk membuat seluruh hal yang kita kerjakan secara profesional dulu. Kemudian sehat. Sehat ini kita memang dalam rangka untuk menyehatkan perusahaan. Kita pengen semuanya tidak ada yang sakit. Kita pengen semuanya tetap kuat, fit semuanya, baik dari sisi pekerjaan, baik sisi omset, kemudian profit, kemudian dari teman-teman juga, atau siklus bisnis. Kita nggak pengen bisnisnya nggak sehat kan gitu. Terakhir kita berkinerja unggul. Jadi tagline kami profesional, sehat, dan berkinerja unggul. Dari profesional tadi kita bisnisnya punya bisnis sehat sehingga kita berkinerja secara unggul. Jadi target perusahaan yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan tercapai. Kemudian pemilik atau pemegang saham memiliki target ini juga tercapai. Ini yang kita harapkan. Oke, jadi untuk penguatan perusahaan, kami di tahun pertama transformasi kita lakukan dengan pemberian pengetahuan bahwa tata kerja perusahaan seperti yang saat ini dikelola. Jadi dulu kan kalau unit bisnis itu dikelola oleh universitas, dia masuknya ke dalam kategori BRU. Nah sekarang kita tahun pertama kita sudah mulai rubah paradigmanya menjadi perusahaan murni atau profit oriented. Yang kedua kita penguatan sistem GCG baik secara digital maupun dalam proses unit, penguatan SOP, kemudian kita transformasi dari yang manual ke dalam digital dan sebagainya. Itu yang kami lakukan. Baik, regulasi kan ini kan perusahaan otomatis ikut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Kerja Terbatas. Selain itu ini kan juga termasuk BUMN ya, tadi Undang-Undang BUMN tahun 2003 itu yang diperbarui dengan undang yang baru. Kemudian secara khusus kita kan karena masih ke universitas yang berlaku PTNBH, kita menggunakan faktor sebagai landasan berdirinya PT. Dan itu kita juga menggunakan anggaran dasar sebagaimana perusahaan umumnya yang dinotariskan. Nah, kalau kepatuhannya setiap kebijakan yang akan dikeluarkan dicek dengan undang-undang, faktor ataupun anggaran dasar kita. Dan itu harus sinkron karena tujuan dari undang-undang itu sebagai pedoman pelaksanaan suatu kebijakan. Kalau tantangan kan kalau teman-teman selama ini ya alhamdulillah tidak ada suatu masalah yang signifikan karena memang undang-undang kan memang dibentuk sebelum undang-undang disahkan, otomatis harus ada jejak pendapat dari luar, otomatis kan undang-undang disiapkan sebagai regulasi umum yang berlaku di perusahaan. Kalau kita perusahaan dan sesuai, otomatis ya tidak ada masalah terkait dengan pelaksanaan suatu kebijakan di perusahaan dengan aturan atau regulasi yang sudah ada. Secara pengawasan kan kalau di perusahaan ada namanya komisaris. Pengawasan di perusahaan di PT BMU itu diawasi langsung oleh komisarisnya. Jadi kita itu ada 3 komisaris yang mengawasi operasional dari PT BMU. Untuk Selama ini terkait dengan regulasi, alhamdulillah nggak ada regulasi yang kita langgar karena kita base undang-undang, base perpol, sama anggaran dasar perusahaan, otomatis itu sebagai acuan. Sebelum kebijakan keluar dicek dahulu apakah sesuai dengan regulasinya. Dengan adanya cek ke peraturan terkait, otomatis tidak ada pelanggaran terkait dengan peraturan yang ada. Berarti untuk cara penanganannya sampai sekarang ya tidak ada penanganan karena sampai sekarang tidak ada pelanggaran. baik. Kalau regulasi berarti kebijakan perusahaan Iya. ya. Kalau ada kebijakan perusahaan disampaikan melalui yang pertama kalau perseorangan melalui lulusan dirut. Kalau berlaku secara umum ya melalui peraturan direktur utama. Kalau terkait dengan edaran ya menggunakan surat edaran. Baik.
selama ini kita menggunakan SOP kan sebagai pedoman kita dalam melakukan kegiatan perusahaan. Jadi secara cara berjalannya itu ya semua harus ada SOP-nya. Nah, kita ada yang namanya tim pengecekan itu ada. Kalau dulu di bawah legal itu terkait dengan bagaimana penerapan SOP di unit itu bagaimana. Kan ada SOP yang sudah ditandatangani dan disahkan itu berjalan atau tidak. Kalau tidak ya kita memberikan misalkan kalau ada memberikan teguran, tapi selama ini belum ada karena SOP memang dijalankan dengan baik di unit masing-masing. Untuk kalau boleh tahu untuk pengecekan dilakukan berapa kali ya Pak atau? Kalau di sini SOP-nya 3 bulan. 3 bulan sekali itu dilakukan pengecekan. Cekan pun dengan acak, tidak oh besok saya cek, saya infokan dulu, enggak, tapi secara langsung. Kalau dengan SOP yang baru kan otomatis harus mengikuti kebijakan yang baru. Tantangannya ya harus memberikan pemahaman secara mendalam kepada setiap karyawan terkait dengan SOP yang baru. Tantangannya seperti itu. Solusinya bagaimana dengan melakukan sosialisasi, karyawan diundang, diberikan diberikan seperti sosialisasi terkait dengan SOP apa yang tadi atau di-share melalui grup, karena ini ada grupnya. Audit itu memang dilakukan. Di sini ada juga 5R. Yang ringkas rapi bersih rawat rajin juga sediakan audit. Kalau nggak salah itu setahun 4 kali atau berapa kita audit. Itu audit yang terjadwal. Ada juga yang audit dadakan, ada insidental itu. Jadi audit itu bukan hanya misalkan bulan ini bukan audit enggak, tapi bisa diambil secara langsung untuk melakukan pengawasan SOP. Seperti yang tadi kan terjadwal 3 bulan, tapi sewaktu-waktu bisa dicek apakah SOP dijalankan atau tidak. Kalau ya pertanyaan bersama dengan yang tadi ya, kalau selama ini belum ada terkait dengan pelanggaran SOP. Kalau misalkan terjadi ya dilakukan pelanggaran karena yang melakukan personal kan otomatis dengan surat peringatan. Peringatan itu dimulai dari peringatan misal, peringatan 1, 2, dan seterusnya. Nah, kan karena ini ada grup besar sama grup GM, nanti diberikan kepada GM atau di grup besar, otomatis kan semua minta. Itu tidak harus mendatangkan, walaupun yang biasanya mendatangkan, tetapi kalau misalkan waktu tidak cukup ya menggunakan grup itu kan bisa dibaca masing-masing peserta.